ini adalah Honda Accord CP2 tipe VTI bertransmisi manual tahun 2008. Accord generasi ini juga sering disebut sebagai full-size Accord, dan transmisi manual merupakan varian yang langka di Accord ini. Headlamp masih full halogen di tipe ini, velg juga lebih kecil dengan desain lebih sederhana. Varian manual mendapat spion tanpa lampu sen dipindah ke fender. Door handle semua tipe belum mendapat smart entry. Interior berwarna beige, aslinya jok dan door trim masih fabric. Kedua power window depan sudah auto, pengaturan jok masih manual tanpa VSA, namun tipe manual masih mendapat footrest. Jok berdesain tebal dan mantap, mirip seperti CR-V, dengan armrest yang bisa digeser ke depan. Center console tipe ini belum dilapisi wood panel. Desain dashboardnya mirip BMW dengan layar di tengah atas. Materialnya masih hard plastik sayangnya. Di atas ada sun glass holder, dan sunroof hanya ada di varian 3500cc V6. Door trim sisi atas sudah soft pad. Desain dashboard cukup modern dan futuristik di masanya dibanding Camry, walau secara fitur ia kalah. Untuk safety ada 2 airbag, ABS, dan EBD di tipe ini. Handbrake manual posisinya di sini. Setir sudah dilengkapi tombol audio dan cruise control di tipe manual ini. Di unit ini sudah ditambah head unit double din Kenwood di sini. Aslinya di atas ini hanya layar display AC dan media. Layar bawaannya dipindahkan ke bagian bawah dekat tuas transmisi. Masuk ke belakang ia terasa sangat lega, lebih lega dari Camry. Di door trim ada lampu dan asbak. Ruang kaki dan ruang kepala sangat luas di sini. Joknya juga tebal dan nyaman, lengkap dengan 3 buah headrest adjustable. Duduk di sini terasa nyaman dan tidak kalah dari Camry serta Teana. Dashboardnya masih enak dipandang yang layoutnya seperti mobil Eropa dengan banyak tombol di tengah. AC sudah dual zone di depan dan ada ventilasi AC di belakang. Tirai elektrik belakang baru ada mulai tipe VTI-L. Rem belakang sudah cakram, bannya menggunakan Michelin Primacy LC dengan profil 215/60R16. Tuas pembuka bagasi ada di bagian bawah jok pengemudi. Di belakang lampu masih halogen, padahal Camry sudah LED. Tidak ada sensor parkir di tipe ini. Bagasinya sangat besar ukurannya sesuai dimensi mobil ini. Ada akses ke jok belakang melalui armrest tengah. Untuk jok belakang bisa dilipat full untuk memperluas bagasi dengan tuas yang ada di sini. Desain belakang masih terlihat segar dan sporty serta agresif, senada dengan desain depannya. Tarikan garis jendela juga mirip BMW yang kokoh, mengesankan mobil ini mantap dibanding Camry yang gaya desainnya lebih slick dan ramping, sesuai namanya yaitu full size Accord. Tarikan garis juga tegas dengan door handle yang artistik bentuknya. Dashboardnya melandai, model bertingkat, dan cukup menarik di masanya. Startup khas K24 yang berwibawa dan garang. Tuas transmisi feel-nya mantap khas Honda, cukup kliki dan pendek-pendek jarak shiftingnya. Parking brake posisinya pas dan ringan dioperasikan. Kopling rasanya tidak ringan maupun berat, namun berisi dan berbobot. Mudah untuk ditakar dan memiliki feel yang terasa mahal dan sporty. Posisi duduknya enak dan nyaman, serba ergonomis. Bonusnya, ia memiliki posisi duduk yang bisa diatur sangat rendah, sehingga sangat sporty dan mendukung rasa fun to drive-nya. Joknya tidak seempuk Camry, namun tetap nyaman dengan support yang baik. Setir bisa dekat dengan badan, dan tangan bisa menggenggam setir sambil bersandar di armrest yang besar. Mengendarai mobil ini terasa mantap dan halus walau transmisinya manual. Dimensi mobil ini memang besar, namun mengemudikannya masih tergolong mudah karena visibilitasnya yang baik ke segala arah. Peredaman mobil ini tergolong biasa saja untuk mobil sekelasnya, ia terasa cukup kedap, namun road noise masih masuk. Untuk kelas mobil premium seharusnya ia bisa lebih kedap.
Masalah peredaman ini memang kerap ditemui di rata-rata Honda lain. Mesin mobil ini sama dengan CR-V 2.4 yang sudah familiar bagi kebanyakan orang. Raungannya nikmat didengar namun cukup halus. Tenaganya mayoritas di putaran atas, sementara di putaran menengah bawah cenderung biasa. Namun karena transmisinya manual, penyaluran tenaga sangat natural dan minim selip, sehingga di putaran bawah pun tetap menyenangkan. Tenaga tetap terasa mengisi dan semakin agresif di putaran atas khas Honda. Pedal gasnya juga natural dan mudah ditakar. Mudah sekali untuk menaikkan kecepatan mobil ini. Tuas transmisi juga memiliki feel yang mantap dengan pedal kopling yang mudah ditakar. Tidak senyaman transmisi otomatis, namun memang mobil ini ditujukan untuk kesenangan berkendara. Rasio giginya menyenangkan walau hanya 5 speed. Mobil ini sangat memancing untuk digeber karena mesin yang benar-benar terasa enteng. Dibanding transmisi otomatisnya, ia terasa jauh performanya karena memang transmisi otomatis Honda angkatan ini kurang baik performanya. Di transmisi manual, semua kontrol ada di pengemudi sehingga semua tenaga mesin tersalurkan sepenuhnya ke roda. Mobil ini sangat fun to drive dan menggugah, padahal mobil ini memiliki resep yang sederhana. Mesin K24 seperti CR-V dan transmisi manual. Bukan sebuah teknologi yang canggih, namun sangat menyenangkan di era mobil sekarang yang banyak mengandalkan sistem elektronik atau komputer. Handling mobil ini juga tergolong enak, power steeringnya masih hidrolis yang cukup berbobot, terasa padat namun tidak menyulitkan, serta memberikan feedback yang baik dan natural. Responnya sendiri tajam khas Honda, namun dengan ukuran bodi yang cukup besar membuatnya tidak selincah Civic, dan hal tersebut sangat wajar untuk mobil sekelas ini. Yang jelas, di kecepatan tinggi ia sangat stabil dan tenang. Body roll juga minim ketika menikung, didukung dengan suspensinya yang kaku. Suspensinya memang tergolong keras di kelasnya. Dibanding Camry dan Teana, Accord ini lebih kaku. Memang Honda lebih berorientasi ke pengemudi dibanding penumpang. Namun tetap mobil ini tergolong nyaman. Masih sangat bisa ditoleransi bandingannya. Yang jelas, bandingannya tetap halus dan senyap. Meredam dengan baik dan ayunannya dewasa. Ditambah jok yang nyaman dan ruang kabin lega, mobil ini terasa sesuai kelasnya. Tipe VTI memiliki ban lebih tebal sehingga lebih empuk dibanding tipe VTI L. Overall, Accord ini tergolong mobil yang sangat menarik jika Anda mencari sedan Jepang besar yang mengutamakan rasa berkendara. Jika Camry dan Teana lebih comfort-oriented, Accord ini menawarkan kesenangan berkendara dan rasa mantap yang berbeda. Baik menyetir sendiri maupun disupiri, mobil ini akan sangat cocok. Performanya sangat baik di putaran atas, dan ditambah pilihan transmisi manual yang membuat performanya sulit ditandingi. Handling juga masih sangat menyenangkan, yang harus ditebus dengan suspensinya yang agak keras. Namun tetap, sebagai sebuah sedan besar, bandingannya masih nyaman dan wajar, ditambah ruang belakang yang sangat luas, sehingga penumpang tidak akan banyak dikorbankan. Penyakit mobil ini masih cukup familiar jika sudah terbiasa dengan CR-V, yaitu kaki-kaki dan power steering. Spare part masih mudah karena banyak common parts dengan Honda lain. Dan mesinnya sendiri juga dipakai di CR-V. Kini harganya sudah murah dan membuat Accord ini sangat menarik jika Anda ingin merasakan mobil yang fun to drive namun tetap nyaman dengan harga yang terjangkau.